Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara penggunaan perhitungan dari subnetting menggunakan cara VLSM atau menggunakan variabel. Di mana subnet yang akan kita hitung nanti adalah subnet yang memiliki CIDR yang berbeda-beda atau CIDR yang terpecah. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara perhitungan FLSM, di mana yang fixed akan membagi atau mensubnet dari IP blok pertama menjadi ke beberapa blok subnet dengan prefix yang sama. Nah, di sini untuk perhitungan yang menggunakan VLSM ini sedikit unik karena dia membutuhkan variabel atau menyesuaikan dengan kebutuhan dari host yang akan kita hitung. Di mana nanti perhitungan secara variabel ini akan menghasilkan perhitungan yang lebih efisien dalam penggunaan IP address ke depannya. Nah, sekarang kita sama-sama mencari sebuah contoh ya. Kita buatlah sebuah contoh di mana IP-nya berdasarkan kita buat studi kasus dulu deh. Studi kasus soalnya misalnya pada ruang direktur ini membutuhkan setidaknya 2 host di mana digunakan untuk si direktur dan sekretarisnya. Sedangkan ada ruang staff. Nah, ruang staff ini adalah ruang staff inti di mana setidaknya kita membutuhkan 10 host atau untuk 10 pengguna. Dan kita persiapkan lagi salah satunya di ruang sales atau ruang penjualan. Di mana di sini dia memiliki 30 karyawan. Jadi kita memiliki 30 host dengan informasi ini. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan subnetnya kita akan tentukan nih CIDR-nya untuk ruang direktur, untuk ruang staff dan ruang sales. Berapa nih CIDR yang paling efisien untuk bisa digunakan. Jadi untuk ruang direktur ini membutuhkan 2. Jadi kita lihat dulu aja ya tabelnya dari si tabelnya CIDR. Nah, kita lihat dulu. Ini tabel CIDR. Berdasarkan soal, di mana ruang direktur hanya membutuhkan 2 host. Oke, kita lihat sendiri. Sekarang di kelas C, mana yang masuk dalam penggunanya bisa digunakan untuk 2 host saja. Apakah prefix 31? Enggak. Prefix 31 atau CIDR 31 tidak bisa digunakan karena hanya memiliki total host atau jumlah host sebanyak 2. Jadi kalau dia cuma ada 2 dan itu hanya bisa digunakan untuk IP network dan juga IP broadcast. Sedangkan untuk digunakan untuk klien dia tidak tersedia. Nah, kembali ke prefix 30. Sekarang kita lihat prefix 30 jumlah hostnya ada 4. Nah, terus dari 4 ini 2 tidak bisa digunakan yaitu IP network dan IP broadcast. Dan yang bisa digunakan hanya ada 2 perangkat saja. Kembali ke soal, jika direktur di sini memiliki 2 host, maka seharusnya menggunakan prefix 30 atau menggunakan CIDR 30 itu sudah mencukupi karena dia hanya membutuhkan untuk 2 host saja. Jadi kalau berdasarkan soal tadi kembali lagi ke sini ya. Kembali lagi ke sini ya. Sorry. Kembali ke bagian ini. Informasinya adalah 2 situ menggunakan prefix 30. Kita lihat nih di bagian staff. Untuk ruang staff 10 host. 10 host ini menggunakan prefix berapa nih? Untuk yang 10 host apakah menggunakan prefix 29 atau CIDR 29 cukup? Enggak ya. Sini karena jumlah hostnya hanya 8 dan yang bisa digunakan itu hanyalah 6. Coba kita naik lagi ke prefix 28. Di prefix 28 ternyata jumlah hostnya adalah 16. Sedangkan yang bisa digunakan adalah 14. Ya benar. Jadi kita bisa menggunakan di sini menggunakan prefix berapa nih? Atau CIDR berapa? CIDR dari 28. Nah, kemudian untuk yang di ruang sales. Nah, di ruang sales ini membutuhkan 30 host. Mana nih yang paling mendekati? Apakah 27 mencukupi? Kita lihat dulu di 27 ternyata ada jumlah total hostnya adalah 32. Dari 32 yang bisa digunakan adalah 30. Ingat, 2 tidak bisa digunakan karena yang satu menjadi IP network dan yang satu lagi menjadi IP broadcast.
Apa itu IP network dan IP broadcast? IP awal dan IP akhir. Dan ini IP yang tidak boleh digunakan. Jadi kita bisa menggunakan prefix 27. Khusus di sini kita menggunakan prefix 27. Oke, dari soal ini sudah kita sepakati ya bahwa untuk ruang direktur itu menggunakan prefix 30, ruang staff menggunakan prefix 28 dan ruang sales menggunakan prefix 27. Ingat, prefix itu adalah CIDR-nya. Dari sini kita udah menentukan nih, ternyata CIDR-nya adalah 30, 28 dan 27. Selanjutnya adalah dari soal. Nah, misalnya kita dari soal ini tertulisnya begini. IP pengelompokannya adalah 100.20.67.0 dengan CIDR 24. Nah, dari sini kita udah tahu nih bahwa blok IP adalah angka ini. Ini adalah blok IP-nya. Jadi, nanti dalam penulisan kita akan menggunakan IP address yang sudah tertulis seperti ini. Selanjutnya adalah kita mulai menentukan urutan. Mana ruangan yang paling pertama kita akan membuat urutan subnet. Ingat, dalam pembuatan variabel atau pembuatan VLSM, strukturnya itu adalah mencari dari host terbesar hingga menuju host terkecil. Jangan dibalik atau jangan diacak. Jadi cari host yang paling tinggi. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, dari ruang sales, staff ataupun direktur, mana host yang paling tinggi? Ruang sales. Jadi dari prefix 27 dulu, kemudian yang kedua adalah ruang staff. Dan yang terakhir adalah ruang direktur. Jadi dalam pengalamatan IP-nya nanti dalam pembuatan subnetting dari VLSM, kita harus mengurutkan dulu dari host yang terbanyak dulu. Ingat, kumpulkan dari host yang terbanyak dulu menuju ke host yang paling kecil. Nah, di sini kita mulai menghitung dari yang pertama adalah ruang sales. Ruang sales dengan prefixnya adalah 27 atau CIDR-nya 27. Oke, kita mulai mengerjakan di sini informasi yang paling pertama. Informasi yang paling pertama adalah cari berapa subnet masknya. Karena kita udah tahu nih prefix 27 adalah kelas C. Jadi kita menggunakan subnetting untuk yang dari prefix 27. Berapa tuh? 255.255.255 titik tanda tanya. Berapa titik tanda tanyanya? Mari kita hitung. Ingat, di perhitungan awal kita dalam menentukan subnet mask 27 masuk kelas C, berarti semua dikurang dengan 24. Nah, jadi 27 dikurangi dengan 24 nih, berapa nih? Dikurang 7 dikurang 4 berapa? 3. 2 kurang 2 habis. Jadi selisihnya adalah 3. Maka dalam penulisan binarinya satunya ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya berapa? 0. Berapa banyak? Totalnya dari awal sampai akhir adalah 8 digit. Jadi ini udah ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah bilangan binarinya. Dan mari kita hitung berapa konversi dari binary ini. Ingat, untuk konversi bilangan binary menuju ke bilangan desimal selalu dikalikan dengan 2. Jadi kayak di sini 1, kemudian kali 2 adalah 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8, 8 kali 2 sama dengan 16, 16 kali 2 sama dengan berapa? 32. Oke, kita lanjutkan. Di sini adalah 64 dan terakhir adalah 128. Ingat, hitung yang hanya bernilai 1. Jadi kalau kita hitung yang bernilai 1, maka yang ditulis adalah 128 ditambah 64 ditambah lagi dengan 32. 128 tambah 32 berapa nih? 128 ditambah 32. 160 ditambah 64 berapa nih? Tambah 64 kita tambahkan adalah 4, 6 tambah 4 tambah 12, 224. Maka angka yang ada di sini harusnya menjadi 224. Mari kita lihat dulu apakah jawabannya benar. Prefix 27 ya, sesuai ya, 224.
Sesuai. Nah, dari subnet ini kita udah temukan nih bahwa angkanya adalah 255, 255, 255.224. Nah, selanjutnya perhitungan selanjutnya adalah perhitungan tentang menentukan berapa networknya. Berapa network, berapa broadcastnya. Berapa network, berapa broadcastnya. Ingat, IP yang kita gunakan adalah IP yang berdasarkan soal. Kalau IP-nya di sini adalah 100.20.60.0, ingat semua yang berawalan dari yang paling pertama akan bernilai 0. Karena ini ada di kelas C, maka 0 ini akan berada di oktat keempat. Jadi kalau kita tulis networknya sudah kita temukan nih, 100.20.67.0. Pertanyaannya adalah berapa broadcastnya? Oke, di sini ada cara sebenarnya, cara untuk membypass perhitungan ini secara cepat tanpa menghitung menggunakan pangkat-pangkatan. Gimana caranya? Caranya begini, subnet mask, kita akan bermain dengan subnet mask. Jadi caranya adalah total maksimum subnet mask adalah 255.255 dikurang dengan subnet mask yang ada di sini. Berapa tuh? 255.255.255 berapa belakangnya? 224. Kurangkan. 5 kurang 4, 1, 5 kurang 2, 3, 2 kurang 2, habis. 255 kurang 255 habis, 255 kurang juga habis, jadi hasilnya adalah 31. Nah, sekarang tugasnya adalah menambahkan dengan network yang tersedia. Jadi, berarti di sini 100.20.67.0. Kita tambahkan. Berarti belakangnya berapa nih? 31 tambah 0 adalah 31. Jadi kalau di sini berapa nih? Lanjutannya berapa nih? 67. Ini berapa nih? 20. Ini berapa nih? 100. Jadi kalau dari sini kita bisa dapat kesimpulan bahwa broadcastnya adalah 100.20.67.31. Berasal dari mana nih? Berasal dari angka yang ada di sini. Ini untuk ruang sales. Nah, dari informasi ini berapa nih yang bisa digunakan atau IP yang bisa digunakan? Host validnya itu berada di antara network sampai ke broadcast. Jadi secara tidak langsung kita tulis dulu nih net dari 60. Apakah titik 0? Enggak. Network adalah IP awal. Jadi setelah IP awal ini adalah IP yang bisa digunakan atau IP yang valid. Jadi 67.1 sampai berapa? Sampai 100.20.67. Sebelum 31 karena 31 adalah IP penutup yaitu titik 30. Jadi host valid yang bisa digunakan adalah dari 67.1 sampai 67.30. Ini adalah informasi dari ruang sales. Sampai di sini selesai. Sampai di sini sudah selesai untuk ruang sales. Selanjutnya kita akan menghitung subnet yang kedua. Subnet yang kedua ini ditaruh di ruang mana? Ruang direktur kah dulu atau ruang staff dulu? Ingat, dalam perhitungan VLSM, perhitungannya adalah dari yang tertinggi, dari host tertinggi menuju ke host yang paling kecil. Nah, sebelum ke angka direktur di angka 2 hostnya, maka kita menggunakan dulu ruang staff, di mana ruang staff terdiri dari 10 host saja. Nah, kita hapus dulu nih, bagian ini kita hapus dulu nih. Kita sekarang mulai berfokus ke perhitungan yang keduanya. Kita hapus dulu, kita clean dulu ya. Biar enak lembar kerja kita. Oke, kita kembali lagi ke atas. Kita mulai lagi berfokus kepada selanjutnya apa? Ruang staff. Nah, ruang staff ini ada apa nih? Prefix berapa nih yang kita pakai tadi? Jadi di ruang staff kita menggunakan prefix 28.
Maka dari prefix 28 kita mulai mengisi netmask. Netmasknya berapa nih? Netmasknya adalah 255.255.255 berapa nih? Angka terakhirnya. Angka terakhirnya adalah menggunakan prefix 28 atau CDR 28. Mari kita coba hitung. Sekarang kita coba hitung dulu. Nah, kita hitung dulu untuk yang prefix 28. Menuju ke berapa? Menuju ke 24. Berarti 28 dikurangi 24. Berapa tuh? 8 dikurang 4 adalah ya betul 4. Oke, angkanya adalah 4. Jadi dalam penulisan binarinya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, satunya bernilai 4. Kemudian untuk bisa menghasilkan total 8 digit, sisanya adalah diisi dengan 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 angka 1 dan 4 angka 0. Totalnya ini ada 8. Sekarang tugasnya kita melakukan konversi bilangan ini menuju ke bilangan desimal. How? Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan pangkat 2 atau semua dikalikan 2. Jadi dari 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan 128. Jadi sekarang kita tulis ini yang hanya bernilai 1, yaitu 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16. Sekarang kita hitung nih. 64 tambah 16 biar lebih mudah. Berapa? 80. 32 tambah 128. 32 ini tambah 128. Berapa? 160. 160 tambah 80. Berapa? 240. Nah, apakah hasilnya benar 240? Coba kita cek dulu di tabelnya. Kalau di prefix 28. Sama hasilnya, subnet masknya adalah 240. Sampai di sini kita udah berhasil menemukan nih subnet masknya adalah 240. Selanjutnya, kita tentukan network, broadcast, dan host validnya yang bisa dipakai. Oke, network. Network ini berapa sih angka networknya? Network adalah lanjutan dari setelah broadcast ini. Kenapa setelah broadcast? Ini adalah range pertama. Range pertama atau dari subnet pertama bernilai dari IP awalnya titik 0 sampai berakhir di titik 31. Maka lanjutannya adalah titik 32. Kenapa kok 32? Karena masih ada angka setelah 31 dan tidak melebihi angka dari 255. Jadi secara logika maka akan terisi dari 100 titik 20 titik 67 titik berapa? Titik berapa networknya lanjutan dari broadcast sebelumnya? Titik 32. Nah, maka di subnet yang kedua kalau dia sudah dapat dari titik 32, maka lanjutannya adalah gimana? Cara perhitungannya yang menggunakan cara cepat kita. Seperti apa contohnya tadi? 255.255.255 dikurang 255.255.255 titik berapa nih? Nah, titik 240. Nah, sekarang kita fokus, kita kurangkan. 5 kurang 0, 5. 5 kurang 4, 1. 2 kurang 2. 2 kurang 2 berapa nih? 2 kurang 2 ada. Jadi hasilnya adalah 15. Karena tugasnya ditambahkan dengan network yang ini. 100.20.67.32. Tambahkan. Berapa tuh? 5 tambah 2. 7. 1 tambah 3. 4. 67. 20. 100. Nah, dari sini kita sudah menentukan nih. Ketemu sudah. Broadcastnya adalah 100 titik 20 titik 67 titik 47. Maka host validnya ada berada di antara network dan broadcast yang ada di subnet 2. Berapa tuh? 100 titik 20 titik 67 titik 33 sampai 100 titik 20 titik 67
titik berapa? Titik 46 ya. Kenapa 46? Karena broadcast adalah IP terakhirnya. Jadi IP-nya udah ditentukan nih untuk ruang stopnya. Nah, selanjutnya adalah yang memiliki host paling kecil, yaitu apa? Ruang direktur. Di ruang direktur tadi kita menggunakan prefix berapa atau CDR berapa? CDR 30. Subnet masknya. Subnet masknya ada berapa? 255.255.255. Berapa kalau 30? Kita hapus dulu. Kita hapus dulu bagian ini. Nah, kita hapus. Kita kembali lagi ke perhitungan yang menggunakan apa namanya? Mencari dari binerinya. Nah, dari binerinya. Sekarang kita hitung lagi binerinya. Sorry. Dari binerinya. Bineri. Oke. Binerinya dari 30. Berapa tuh? 30 dikurang 30. Kok gitu sih? 30 dikurang sama 24. Berapa tuh? 0 kurang 4? Bisa? Enggak. 10 dikurang 4 sama dengan 6. 2 kurang 2 habis. Jadi ada 6. Maka binerinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari angka ini nih, sekarang kita lakukan konversi. Berapa nih? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 8. Sekarang jumlahkan nih. Dari 128 tambah 64 ditambah 32 ditambah 16 tambah 8 ditambah berapa? 4. Ya kan? Sekarang kita jumlahkan nih. Jumlahkan dulu dari 64 tambah 16. Berapa tuh? 64 tambah 16 sama dengan 80. Yang ini tambah ini. Berapa? 100. Kok 100 sih? Ya bener ya? 160. 16 tambah 8 tambah 4. 16 tambah 4 20. Ditambah 8 28. Tambahkan lagi nih. 160 ditambah 8 tambah 2 100 108 ya. 108 ditambah 160 268. Duh, ada kah? 268. Oh, ini sebenarnya kita tadi salah hitung deh. Bentar. Ini 5 6. Sebentar. Ini kita salah hitung. 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4. Ya kan? 18 sama 32 berapa tadi? 160. 64 ditambah 16 7 80. Oke. 8 tambah 4. Nah, ini 8 tambah 4. 8 tambah 4 berapa? 12. Ini harusnya 12 tadi. Ditambah 12. Jadi berapa nih? 160. Ini bukan ya berarti ya? Bukan nih. Berarti 160 ditambah 80 ditambah 12. Berapa tuh? 80 tambah 12 deh. 92. 92 ditambah dengan 160. Berapa tuh? 160 ditambah 92. Berapa tuh?
2, 9 tambah 2, 5, tambah 1, 2, 252. Sekarang kita cek apakah benar 252. Ya, maka subnet masknya benar 252. Ingat, perhitungan ini cukup hati-hati ya. Karena kalau kita salah perhitungan di sini, efek sampingnya akan perhitungan di yang lainnya semakin kacau. Jadi, hitung baik-baik. Karena seharusnya angka yang dihitung nanti tidak akan pernah lebih dari 255. Tadi kan kita sempat itu ternyata 268. Itu salah berarti. Ya, makanya memang ada kesalahan perhitungan tadi ya. Oke, selanjutnya kita tentukan networknya. Networknya itu berada di berapa? 100 titik 20 titik 67 titik berapa? Kita ambil patokan. Sekarang kita ambil patokan. Patokannya di mana? Di broadcast yang ini. Nah, kalau berdasarkan angka broadcast sebelumnya adalah titik 47, maka network selanjutnya adalah seharusnya titik 48. Ini sebagai network dan broadcastnya berapa? Broadcastnya cara ngitungnya gimana? Sama seperti yang sebelumnya tadi. 255.255.255.255 dikurang dengan ini 255.255.255 berapa tuh? 252. 5 kurang 2 3. 5 kurang 5 habis, 2 kurang 2 habis. Nah, berarti hasilnya adalah 3. Kemudian selanjutnya gimana? Kita masukkan bagian networknya di 100 titik 20 titik 67 titik 48. Tambahkan 8 tambah 3 11 jadi 5 67 di sininya 20 di sininya berapa? 100. Maka broadcastnya adalah 100.20.67.51. Dari sini kita sudah bisa menentukan host validnya. Host valid yang bisa digunakan adalah dari 100.20.67. Berapa? 49 sampai dengan 100.20.67.50 karena ini adalah penutupnya di 51. Oke, dari ini semua ini adalah perhitungan dari cara perhitungan dari penggunaan VLSM ya, di mana setiap ruang atau setiap subnet memiliki CIDR yang berbeda. Apakah ini berlaku untuk penggunaan dari kelas yang lainnya? Ya, ini berlaku untuk kelas yang lainnya. Kita saat ini membahas tentang bagaimana perhitungan ini digunakan di kelas C. Nah, materi selanjutnya kita akan coba mengkombinasikan perhitungan VLSM menggunakan kelas B ataupun menggunakan dari kelas A. Dari A ke B dan ke C. Nanti kita akan hitung, kita akan coba lihat lagi studi kasus soalnya ya. Untuk sementara itu perhitungan yang dari kelas C, cara penggunaan VLSM adalah seperti ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Semangat terus belajarnya. Kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.